Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini pada section 5.5 saya akan membahas mengenai persisting data. Nanti di akhir dari lab ini diharapkan teman-teman akan mampu untuk membuat volume, mengimport data, menggunakan volume, dan menggunakan sebuah aplikasi. Dalam lab ini menggunakan aplikasi untuk URL softener, yaitu memperpendek URL yang mana terdiri dari beberapa komponen, yaitu database container, backend container, dan frontend container. Kode sumber untuk backend dan frontend tersedia pada direktori persisting-lab yang ada dalam direktori d0188/solution/persisting-lab. Terdapat juga beberapa catatan yang dapat kita lihat. Yang pertama, backend container menggunakan informasi sebagai berikut, yaitu backend container menggunakan sebuah nilai default untuk user password dan database untuk kesetaraan. Yang kedua, backend menggunakan nama database container untuk menetapkan alamat IP dari database, dan di sini kita diminta untuk tidak mengubah nama dari container database-nya. Lalu untuk frontend container diberikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk frontend ini menggunakan server Nginx untuk mengalihkan permintaan dari alamat host 8080 ke host persisting-backend 8080. Diminta juga untuk tidak mengubah nama kontainernya di sini. Lalu jika frontend itu berhenti setelah dijalankan eksekusi perintah podman logs persisting-frontend untuk kita melakukan pengecekan konten lognya. Aplikasi menjadi tidak responsif setelah kita menghentikan kontainer-kontainer secara individu. Jika itu terjadi, hentikan semua kontainer dan jalankan kontainer dengan urutan, yaitu database, backend, dan frontend. Selanjutnya, sebagai user student, kita perlu menyiapkan lingkungan labnya. Sebelumnya kita memulai pada mesin workstation dengan memicu perintah lab start persisting-lab. Di sini saya sudah melakukannya dan ini sudah sukses. Dan setelah ini kita tunggu sampai proses verifying cluster state-nya selesai, lalu muncul script ini. Biarin berjalan di terminal ini. Untuk menyelesaikan objektif yang lain, kita diminta untuk membuat terminal baru. Ini kita klik terminal baru, ini window. Ini kita klik Ctrl+C untuk sesuai kebutuhan. Ini aja biar lebih kelihatan. Oke, di sini kita ada instruction. Kita solution dulu. Oke, di sini instruksi. Pada instruksi pertama, kita diminta membuat volume menggunakan nama yang sudah ditentukan berikut, yaitu Postgres-vol. Kemudian volumenya memuat konten dari file postgres-vol.tar.gz yang ada pada direktori d0188/lab/persisting-lab. Langkah pertama yaitu kita membuat volumenya dulu dengan mengeksekusi perintah podman spasi volume spasi create spasi postgres-vol. Ini kita salin aja, Ctrl+C, terus ini kita Ctrl+V, kita enter. Ini udah berhasil, udah masuk ke postgres-vol. Berikutnya langkah 1.2 yaitu kita mengimport file vol.tar.gz yang terdapat pada direktori d0188/lab/persisting-lab.
di directory lab subdirectory persisting -lab ke dalam volume dengan mengeksekusi perintah podman spasi volume spasi import spasi postgres -vol // itu artinya masih berlanjut ke baris seterusnya. Ini kita salin aja, kita Ctrl C, lalu kita buka open text dialog karena lebih dari satu baris. Kita Ctrl V, lalu kita send. Oke, kita menunggu proses penyalinannya. Kita enter. Oke, ini emang tidak ada output ya. Di sini no output expanded. Oke, untuk berikutnya di langkah kedua menjalankan kontainer database untuk aplikasi dengan beberapa konten sebagai berikut, yaitu nama kontainernya persisting-db. Kemudian dijalankan kontainernya di background, lalu koneksikan kontainer ke persisting-network dan gunakan beberapa environment variable, yaitu postgres sql underscore password sama dengan postgres sql underscore user sama dengan user, postgres sql underscore database sama dengan db. Kemudian diminta untuk melakukan mount volume postgres -volume dot /var /lib /pgsql /data. Terakhir menggunakan image postgres sql -13:1 yang diambil dari registry.ocp4.example.com:8443/rhel9. Kita tampilkan solutionnya dulu. Oke. Kita mulai dari langkah 2.1. Membuat network dengan nama persisting-net, yaitu dengan memicu perintah podman spasi network spasi create spasi persisting-net. Ini kita salin aja, Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Oke, ini udah berhasil. Kemudian di langkah 2.2 menjalankan database kontainer dengan memicu perintah podman spasi run spasi -name spasi persisting-db -d. Di situ ada // berarti masih lanjut. Ini kita salin dulu aja sampai 13:1. Ini kita Ctrl C karena panjang, kita masuk ke open text dialog. Sini kita Ctrl V aja, kita send. Kita tunggu proses penyalinannya. Enter. Oke, sini udah muncul ID-nya. Lalu kita lanjutkan ke bagian 3, menjalankan backend kontainer dengan parameter sebagai berikut. Nama kontainernya persisting-backend. Diminta juga menjalankan kontainernya di background. Lalu menggunakan environment variable, yaitu dengan nilai db_host sama dengan persisting-db. Lalu mengekspos port 8080 pada host mesin untuk melakukan permintaan ke port 8080 dalam kontainer. Kemudian menghubungkan kontainer ke network persisting-net dan menggunakan image.
Postman URL shortener backend. Untuk pembuatan kontainer ini yang diambil dari registry.ocp4.example.com:8443 Red Hat Training. Kita tinggal salin lalu tempel di open text dialog. Ini kita solution dulu. Kita Ctrl C, kita buka open text dialog, Ctrl V, kita send. Lalu setelah selesai kita enter. Agak lama ya. Oke, ini udah muncul. Kemudian langkah 4, kita diminta untuk menjalankan front-end container dengan ketentuan sebagai berikut. Nama kontainernya persisting-frontend. Lalu kontainernya juga dijalankan di background. Lalu di sini diminta dihubungkan kontainer ke persisting-networknya. Oke. Lalu mengekspos port 3000 pada host mesin untuk melakukan permintaan ke port 8080 yang ada dalam kontainer dan menggunakan image postman URL shortener -frontend yang diambil dari registry.ocp4.example.com:8443 Red Hat Training. Kita salin perintahnya, Ctrl C, Ctrl V nya di open text dialog, Ctrl V, lalu kita send. Kita enter. Kita tunggu, masih proses. Oke, ini udah berhasil. Lalu berikutnya pada langkah 5, kita diminta menguji aplikasinya dengan membuka dari web browser. Kita buka browsernya, kita ke menu activities, lalu kita buka Mozilla Firefox yang ada di VMworks Session. Oke. Sehingga kita bisa memverifikasi aplikasinya, yaitu pada alamat http://localhost:3000. Ini kita salin aja tanpa mengikuti tanda titik yang di terakhir. Ctrl C, kita Ctrl V aja di sini, Ctrl V. Kita enter. Oke, di sini udah muncul tab untuk kita menaruh URL-nya. Kemudian juga di browsernya kita diminta untuk menguji terkait import database-nya dengan melakukan navigasi ke port
8080. Ini kita salin aja. Ctrl C, kita tempel di sini. Ini merupakan show_to_rl dari bagian database yang kita import dari database sebelumnya. Dalam volume Postgres-vol ini kita tinggal salin yang ini, kita masukkan di tab yang baru dalam Mozilla Firefox, lalu kita submit. Nah, di sini muncul hasilnya untuk Softener linknya. Oke, demikian lab ini teman-teman, kita akhiri dengan memicu. Ini kita keluar dulu dari sini, boleh kita silang. Kita cek dulu di terminal yang satunya, apakah sudah selesai. Oke, di sini udah gagalnya udah 0, berhasilnya udah 7. Berarti ini udah berhasil ya. Kita balik lagi ke menu yang tadi. Oke, mari kita akhiri lab ini dengan memicu perintah lab spasi finish spasi persisting minus lab. Ya, kita Ctrl V, kita enter aja. Gunanya untuk menghapus file-file terkait dengan lab ini sehingga tidak mengganggu lab yang lainnya. Terima kasih. Selamat pagi.